Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aamira Kirana Rizky Afifah, NIM D2019-5034. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan materi makalah Psikologi Pendidikan kelompok 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Dalam bab ini ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan secara etimologis dalam KBBI yaitu pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti besar atau sempurna. Pertumbuhan secara terminologis adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif seperti tinggi, berat, dan kekuatan. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Perkembangan secara etimologis berasal dari kata kembang yang berarti maju, menjadi lebih baik. Secara terminologis, perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahannya sedikit banyak bersifat tetap dan tidak bisa diulang. Perkembangan menunjukkan perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Perkembangan juga berhubungan dengan proses belajar, terutama mengenai isinya, yaitu mengenai apa yang akan berkembang berkaitan dengan tingkah laku belajar. Bagaimana sesuatu itu dipelajari, apakah melalui hafal atau melalui peniruan atau penangkapan hubungan-hubungan. Ada beberapa pengertian perkembangan menurut ahli, seperti Santroyusen, Kasiram, Speaker, Coe, dan Carl E. Garrison. Lalu yang materi subbab kedua, yaitu istilah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Atau dapat kita rumuskan arti pertumbuhan pribadi sebagai perubahan kuantitatif pada material pribadi, yaitu sebagai akibat dari adanya pengaruh dari lingkungan. Material pribadi seperti kromosom, sel, butir darah, rambut, lemak tulang tidak dapat berkembang melainkan berkembang. Begitu juga material pribadi seperti kesan, keinginan, ide, pengetahuan, nilai selam tidak dihubungkan dengan fungsinya. Tidak dapat dikatakan tumbuh, melainkan berkembang. Perkembangan. Sebenarnya, istilah pertumbuhan dan perkembangan ada persamaannya, yaitu setidaknya kedua istilah tersebut menunjukkan adanya proses tertentu dan terjadinya perubahan-perubahan menuju ke depan, taraf yang lebih tinggi, serta tidak begitu saja diulang kembali. Penerapannya, perkembangan yakni istilah pertumbuhan dimaksudkan khusus untuk pertumbuhan dalam ukuran fisik yang nyata yang dapat diukur dengan inci, sentimeter, gram, atau kilogram. Adapun istilah perkembangan adalah suatu proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang nampak. Hal ini sengaja dipakai sebagaimana dikehendaki oleh Herbert Sorenson dalam Psychology in Education dan juga Prof. Dr. F.J. Monks dan kawan-kawannya dalam psikologi perkembangan. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa pertumbuhan fisik itu mempengaruhi perkembangan psikis seseorang. Maka pada suatu saat tertentu, kedua istilah tersebut dapat digunakan bersama untuk suatu tujuan yang tidak berbeda.
Pertumbuhan tidak berproses secara bebas, tetapi dipengaruhi oleh aspek-aspek lain. Pertumbuhan yang menyangkut perubahan sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu yang saling berhubungan. Subbab yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yaitu yang pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dari berbagai divisi para ahli akan diperoleh pertanyaan bahwa istilah pertumbuhan tidak bisa dipisahkan secara tajam. Namun bila ingin dibedakan maka pertumbuhan lebih merujuk pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan lebih menuju pada perubahan psikis, di mana perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan intern secara otomatis dan kekuatan dari luar. Lalu yang kedua, pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan fisik peserta didik adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu, serta berlangsung dalam periode tertentu. Yang pertama, adanya karakteristik, faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor pendorong berkelanjutan. Lalu subbab yang keempat, peran peserta didik dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan peserta didik. Para ahli di bidang ilmu psikologi beranggapan bahwa peserta didik mengalami karakteristik yang labil. Itu dikarenakan peserta didik berada pada kondisi yang mengalami banyak perubahan, mulai dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, kemudian dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa itu, peserta didik melalui masa-masa pubertas atau remaja. Desmesita menurutkan bahwa mencari jati diri pada masa remaja, hal-hal tersebut ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, dapat membangun interaksi yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mampu menerima dan dapat belajar peran sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, menggunakan keadaan fisik dengan efektif dengan kesadaran self-acceptance. Yang keempat, belajar dari orang tua dan orang dewasa lainnya untuk mencapai kemandirian emosional, dan seterusnya. Lalu, ada perkembangan afektif. Kemampuan afektif ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman emosi peserta didik pada saat dewasa sama dengan emosi pada masa anak-anak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan juga derajatnya, khususnya terhadap upaya pengendalian diri terhadap emosi mereka. Kemampuan psikomotorik ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu meniru, memanipulasi, akurasi gerak, artikulasi atau naturalisasi atau otonomisasi. Permasalahan peserta didik salah satu permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah rendahnya kualitas pembelajaran. Beberapa permasalahan perkembangan peserta didik di masyarakat antara lain, yang pertama, masalah kesehatan reproduksi dan pacaran. Yang kedua, masalah merokok. Lalu yang ketiga, masalah perilaku konsumtif peran pendidik dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan. Yang diantaranya masalah perkelahian atau tawuran antar peserta didik. Yang kedua, masalah frustasi dan stres. Yang ketiga, masalah narkoba dan miras. Yang keempat, masalah penipuan terhadap orang tua. Lalu, yang keempat, peran pendidik dalam mengatasi permasalahan perkembangan peserta didik. Dalam Islam, pendidik atau guru adalah seorang yang memegang amanah untuk mendidik dan mengajar, serta memiliki peran transfer of knowledge dan transfer of value. Harapannya, guru dapat memberikan misi ilmu pengetahuan dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan masa depan. Guru berperan aktif dalam membantu tugas negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu tercantum dalam konstitusi negara kita. Di sisi lain, guru juga sebagai the second parent, atau kedua orang tua setelah orang tua di rumah.
Peran pendidik dalam menghadapi permasalahan perkembangan peserta didik antara lain yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, dan penyalahgunaan. Lalu sebab terakhir yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara sosial. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat kesederhana yang disadari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat kebutuhan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Samsu Yusuf dalam Hamdani 2007 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Pada awalnya, manusia dilahirkan manusia belum memiliki sifat sosial. Artinya, manusia belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial anak, remaja, dan dewasa. Pada usia anak, dimulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama atau sosiosentris, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Berkat perkembangan sosial anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya, mampu dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas membutuhkan pikiran. Hal ini dilakukan peserta didik belajar tentang sikap dan kebiasaan dalam bekerja sama, saling menghormati dan bertanggung jawab. Pada masa remaja, perkembangan social cognition yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pada masa ini juga berkembang sikap conformity, yaitu kecenderungan memiliki menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran atau keinginan orang lain atau teman sebayanya. Apabila kelompok teman sebayanya yang diikuti menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dapat dipertanggungjawabkan, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan pribadinya yang baik. Sebaliknya, apabila kelompoknya itu menampilkan sikap yang perilaku melecehkan nilai-nilai moral, maka dapat dimungkinkan remaja akan melakukan perilaku seperti kelompoknya tersebut. Pada masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Lalu yang ketiga, pola dan tingkah laku sosial. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Lalu yang keempat, ada faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sosial manusia. Yang mempengaruhi perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status sosial, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan remaja. Ketika dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya, memiliki sikap yang terlalu tinggi, menilai dirinya atau sebaliknya, mereka belum memahami benar-benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka sukar untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok atau masyarakat.
Sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang keenam, lingkungan keluarga. Iklim kehidupan keluarga yang memberikan kesempatan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akan dapat membantu anak memiliki kebebasan psikologis untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan cara demikian, remaja akan merasa bahwa dirinya dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks bimbingan kedua orang tua terhadap remaja, Huffman mengemukakan 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu yang pertama, pola asuh bina kasih, yang kedua, pola asuh unjuk kuasa, yang ketiga, pola asuh lepas kasih. Yang ketujuh, lingkungan sekolah. Di dalam pengembangan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak, sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajar, tetapi juga mendidik. Artinya, selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, juga harus membina para peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hubungan sosial remaja akan dapat berkembang secara maksimal. Lalu yang terakhir, lingkungan masyarakat. Upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan masyarakat antara lain, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Lalu yang kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesama dan bermasyarakat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.